Di kampus Universitas Danau Timur di Taiwan, ada jembatan batu biasa tanpa nama. Sampai suatu hari, seorang gadis di sekolah memutuskan untuk bertemu dengan pacarnya. Mereka membuat janji untuk bertemu di jembatan batu. Tapi gadis itu menunggu sampai jam 12 tengah malam dan pacarnya tidak muncul. 5 orang kuat menyeretnya ke hutan di sebelahnya. Akhirnya, dia menenggelamkannya hidup-hidup di danau. Hari ini kebetulan tanggal 29 Februari. Sejak saat itu, setiap kali pukul 12 tengah malam pada hari runian, 13 anak tangga di jembatan akan ditambahkan. Tidak ada yang bisa melihat ke belakang setelah menaiki tangga. Kalau tidak, kau akan dihantui oleh hantu wanita itu. Sejak itu, legenda telah menyebar dari mulut ke mulut di kalangan siswa. Orang-orang dengan tepat menyebut jembatan ini sebagai jembatan hantu wanita. Waktunya tiba, 28 Februari tahun 2016. Beberapa siswa yang tidak takut mati menantang tabu dengan mendatangi jembatan itu. Mereka mengadakan uji nyali. Xiao Qiao dan Kapten dulunya adalah pasangan. Untuk mengambil kesempatan ini kembali bersama lagi. Tapi Kapten sepertinya tidak bermaksud begitu. Xiao Qiao dengan santai mengucapkan kalimat seperti itu. Semua orang memperhatikan. Kita akan membahasnya nanti. Beberapa pria tidak berpikir itu cukup menarik. Dia juga menyiapkan alat peraga sebelumnya untuk menakut-nakuti para gadis. Segera malam, Xiao Qiao datang ke tempat kejadian sebelumnya. Dia tidak sengaja menemukan jimat kuning di jembatan. Tunggu siswa lain datang. Xiao Qiao tidak mengatakan apa-apa tentang jimat kuning. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyembunyikannya di belakangnya. Sepertinya ada sesuatu. 12 tengah malam tepat. Saat bel jembatan berbunyi, siaran langsung resmi dimulai. Slamet melepas kain merah dan berjalan menuju anak tangga. Yang lain sedang syuting di belakang. Tapi saudara itu benar-benar melangkah secara misterius. Semua orang tiba-tiba merasa tidak enak dan bergegas menghentikannya. Tapi pada akhirnya terlambat. Detik berikutnya, beberapa orang tertarik dengan bangku itu. Tapi yang lebih aneh adalah temannya di tangga menghilang seketika. Dan mereka pergi untuk memeriksanya. Konspirasi anak laki-laki itu berhasil, tapi saat itu, bangku di belakangnya mengeluarkan suara abnormal lainnya. Suara itu baru saja jatuh, bangkunya bergerak. Beberapa orang panik, melarikan diri dari tempat kejadian sambil berteriak. Kemudian Slamet keluar dari hutan dan tertawa. Lalu Kapten mengirim pesan. Puji dia untuk menakuti. Itu bekerja dengan baik, tapi dia bingung, karena bangku itu sama sekali bukan ulahnya. Slamet bergegas mengumpulkan kamera, tapi tiba-tiba ingat bahwa saya tidak bisa kembali ke tangga. Lampu jalan di depan tiba-tiba padam. Slamet mengeluarkan ponselnya untuk penerangan, tapi tidak sengaja jatuh ke tanah. Jika itu orang normal, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Slamet hanya bisa menekan rasa takutnya dan mundur ke bawah untuk mengambilnya. Dia meraba di tanah dan tidak dapat menemukannya. Jadi Slamet menemukan cara. Hey Siri, Melalui insting di sudut mata, ia memiliki perkiraan lokasi. Tapi kecerahan ponsel tiba-tiba meredup. Itu adalah kaki berlumpur yang menginjaknya. Pikirnya. Kekuatan saudara Slamet sudah berakhir, tapi kengerian tidak berhenti di situ. Beberapa orang yang mengikuti konferensi keberanian Lan baru saja kembali ke asrama. Hantu wanita diam-diam menatap mereka. Gunung itu jatuh 1000 mil di toilet. Tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di luar pintu. Dia berbaring di tanah dan melihat sekeliling. Tapi tidak ada orang di sini selain diriku. Ia melihat ke atas. Tiba-tiba, dia menyalakan kamera dengan marah. Lihat siapa yang mempermainkannya. Akhirnya Supardi hanya memikirkan dapat goresan di lengannya. Supardi bergegas keluar dari toilet dengan marah. Sama seperti dia memeriksa posisi pit yang tersisa. Bayangan gelap tiba-tiba melintas. Saya tidak tahu siapa yang menyalakan semua keran di luar. Supardi bergegas maju dan menutupnya satu persatu. Tapi tidak sengaja menjatuhkan lap ke kolam. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh. Supardi mendapati rambut panjang dari kolam. Pipa air yang tersumbat kembali normal dalam sekejap. Jimat Supardi juga hanyut di saluran pembuangan. Supardi sedang terburu-buru untuk melepas pipa air. Hantu menakutkan perlahan jatuh dari belakang. Supardi tiba-tiba berbalik. Hantu itu tiba-tiba menghilang lagi. Di belakang tiba-tiba ada tong yang bergerak sendiri. Dengan hati-hati Supardi berjalan untuk memeriksa pantulan di permukaan air. Lalu tangan hantu tiba-tiba muncul, menenggelamkan Supardi dalam ember. Xiao Qiao di asrama tiba-tiba ingin ke toilet juga, tapi di tengah malam. Dia tidak berani keluar sendirian, memohon pada gadis itu untuk menemaninya. Xiao Qiao baru saja berjongkok di sini, mendengar suara air mengalir dari toilet di sebelah saya. Dia pikir itu temannya, jadi dia tidak terlalu peduli, tetapi keluar untuk mencuci tangannya. Dia menemukan temannya itu masuk dari luar. Siapa itu di toilet barusan? Apa yang terjadi? Stone Girl tidak hanya tidak takut, tetapi ingin masuk dan melihat apa yang terjadi.
Ternyata Romlah sengaja menakut-nakuti Xiao Qiao. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ada 2 orang di kamera handphone Romlah. Xiao Qiao meninggalkan toilet dengan marah. Baru kemudian Romlah menyadari bahwa tangannya berlumuran lumpur dan tidak peduli Romlah mencucinya. Itu tidak bisa dibersihkan. Romlah ketakutan saat dia akan pergi. Suara tidak asing tiba-tiba datang dari belakang. Romlah menoleh dengan ketakutan. Romlah melihat tubuh Supali terdistorsi dan kelainan yang menakutkan. Romlah berteriak agar melewati detik berikutnya.